Asing nggak sih buat kalian kalau bukan brand gaming tapi produksi sebuah peripheral gaming atau gaming headset kayak gini? Tapi waktu tahu nama besar di balik headset ini, oh pantesan. Oke, perkenalkan, ini adalah Epos H3. Jadi tepatnya tahun 2018, Sennheiser, sebuah nama besar di bidang audio, bikin brand yang khusus untuk segmen enterprise dan gaming headset, yaitu dengan nama Epos. Jadi kalau kalian asing dengan nama ini, semoga setelah nonton video ini jadi tahu kalau Epos ini bukan nama baru atau bukan sebuah brand baru, melainkan brand yang udah lama banget dan udah terkenal banget di dunia peraudioan. Nah, mungkin Sennheiser lagi lihat nih perkembangan dunia e-sport yang bener-bener berkembang pesat di beberapa tahun terakhir. Jadi bikinlah sebuah brand yang emang bener-bener menangani atau membuat produk gaming, yaitu berupa headset gaming. Kita pernah review untuk produk sebelumnya, yaitu Epos Sennheiser G670 yang sempat direview di K. Dan reviewnya cukup positif, cuman berat aja sih kerasanya. Kalau dibandingkan ini ya jelas jauh. Dari bentuknya udah kelihatan kalau bentuknya lebih minim kalau dibandingkan dengan Epos G670. Tapi tetap aja sih sebenarnya masih kerasa Sennheiser-nya, meskipun udah menghilangkan kata-kata Sennheiser di keseluruhan kemasan maupun di bagian headsetnya. Tapi masih kerasa nih, kalau kalian lihat kemasannya itu Sennheiser banget lah pokoknya. Masih elegan, masih minimalis. Dan untuk foto produknya juga masih seperti produk-produk dari Sennheiser sebelumnya, yaitu untuk foto produknya itu dikemas kayak siluet kayak gini. Kalau kemasannya sih menurut saya kerasa kurang gaming ya, karena biasa produk gaming itu fontnya macam-macam, terus warnanya juga lebih ngejreng, lebih cerah. Kalau ini lebih terkesan minim dan juga elegan, tapi nggak adil kalau misalnya kita ngejudge atau menghakimi sebuah brand dengan nama besar yaitu Sennheiser dari kemasannya aja. Dan langsung aja kita bahas untuk desain juga kualitas suara yang dihasilkan dari Epos H3 ini. Nah, untuk desainnya emang kerasa kecil kalau dibandingkan dengan produk pendahulunya yaitu GSP 600 yang kerasa lebih keker pada bagian bandonya. Dan untuk bagian earcard-nya juga punya desain yang lebih kerasa gaming kalau dibandingkan dengan produk terbarunya yaitu H3 ini. Desain H3 ini lebih terasa elegan dengan bagian bandonya yang udah dibungkus secara keseluruhan dengan bantalan dan dilapisi dengan synthetic leather kayak gini. Tapi kerasa kokoh dan kuat juga karena pada bagian adjusternya udah menggunakan aluminium dengan leveling 1-10 untuk menyesuaikan kepala kita. Untuk desain earpadnya juga cukup fleksibel, bisa diswivel ke bagian samping dan naik turun seperti ini, meski nggak sampai penuh 90 derajat. Terus untuk bagian earpadnya juga pakai dua material, yaitu bagian luar dengan kulit sintetis dan bagian dalamnya menggunakan material suede yang emang rasa soft waktu ketemu dengan telinga kita. Apalagi untuk bentuknya tuh mirip telinga kita, nggak membulat atau bundar seperti kebanyakan headset gaming yang rasanya jadi lebih besar. Kalau ini menyesuaikan telinga kita tapi yang diambil bagian garisnya aja, jadi dari besar ke kecil, jadi kerasa lebih pas dan fit aja untuk ukuran telingaku. Terus karena earcupnya itu tebel, bagian telinga nggak langsung ketemu dengan bagian driver, jadi menghindari terjadinya pengang waktu dipakai selama berjam-jam buat main game. Terus Epos H3 ini dilengkapi dengan mikrofon yang retractable kayak gini, bisa dinaik turunkan kayak gini, bukan detachable alias nggak bisa dicopot. Tapi kalau kalian cari dimanapun, tombol mute-nya memang nggak ada karena Epos H3 ini dikemas dengan fungsi mute-nya itu kalau kita naikkan penuh ke atas sini langsung terdengar bunyi klik. Nah, klik kayak gini pasti udah silent, nggak ada suara alias mute mode. Tapi kalau kita turunkan, klik juga dan diletakkan di bagian depan mulut kita langsung bisa digunakan seperti biasa. Dan dalam paket pembeliannya kita dapetin dua kabel dengan panjang sekitar 2 meter dengan material braided yang udah cukup kuat dan elastis. Tapi dua kabel ini punya fungsi yang berbeda. Yang satu ada splitter jadi berfungsi untuk PC atau laptop kita, sedangkan yang satu punya satu port audio jack 3,5 mm aja yang berfungsi untuk game konsol kita kayak PS4 ataupun Nintendo Switch. Cuman yang berbeda adalah bagian portnya. Untuk port ke bagian headsetnya itu lebih kecil kalau dibandingkan dengan audio jack 3,5 mm. Sennheiser tuh nyebutnya mini 2,5 mm. Jadi mungkin bakalan susah kalian temukan di merchant online, jadi jangan sampai hilang untuk kabel original dari headset ini. Dan yang cukup menjadi perhatian saya waktu nge-review headset ini adalah bagian volume controllernya, yaitu terletak di bagian sebelah kanan telinga ini. Jadi memang untuk desainnya memang masuk sih, cocok dengan bentuknya, kerasa nggak sendiri-sendiri alias nyatu banget dengan desainnya, tapi agak sulit dioperasikan. Kita harus sedikit menekan untuk memutar bagian
volumenya. Jadi untuk tangan saya yang basah atau licin kayak gini bakalan terselip-selip kayak gini loh. Tuh kan. Lebih baik dikasih puteran ya, meskipun agak nonjol kayak bagian mikrofon kayak gini, tapi bakalan lebih enak aja atau lebih fungsional waktu kita mau menaikkan volume atau menurunkan volume. Secara keseluruhan ini adalah gaming headset dengan desain yang kerasa lebih ke arah elegan daripada ke gaming banget. Apalagi dengan dua finishing, yaitu finishing doff dan juga finishing glossy di beberapa bagian dari headset ini. Juga nggak ada RGB-nya, ya wajar. Untuk konektivitasnya masih pakai audio jack 3,5 mm. Ya pasti dengan keuntungan kita bisa mainkan di beberapa game konsol kita, nggak hanya di PC atau laptop, tapi ya gitu, nggak ada RGB-nya. Untuk RGB Club, ya mundur dulu lah untuk kali ini. Tapi kenapa saya tetap ingin mereview EPOS H3 ini? Karena ingat, di balik EPOS ini ada nama besar yaitu Sennheiser. Ya jagonya audio, kalau jagonya ayam kan KFC, ya sih. Makanya kita cobain aja untuk kualitas suara untuk main game dan dengarkan musik. Pertama buat main game Valorant dan suara step bener-bener terdengar dengan sangat jelas. Dan kalau kalian tahu atau main game Valorant ada yang namanya karakternya itu KO yaitu robot, dan stepnya pasti berbeda dong dengan step manusia yang pakai sepatu, dan berasa banget step besinya itu jadi ding 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 gitu. Jadi kedengeran kalau misalnya musuh kita KO, kita pasti bisa mendengarkan posisinya di mana. Ditambah lagi menurut saya pribadi waktu main game Valorant menggunakan headset ini kerasanya lebih luas untuk jangkauan suaranya. Jadi nggak hanya tahu posisi musuh di kanan, di kiri atau depan belakang, tapi tahu secara presisi musuhnya di mana. Karena untuk gamer Valorant pastinya apal map ya. Jadi setiap map tuh punya material yang berbeda-beda, misalnya materialnya besi, bunyinya dung 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 dung, terus kayu tak 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 tak, atau enggak, itu musik dangdut ya. Ya intinya buat kita gamer yang hafal map itu semakin kebantu. Jadi posisinya di mana itu pasti kita bisa menebak dengan sangat akurat, karena memang suara yang didengarkan itu bener-bener presisi. Dan menurut saya untuk game Valorant itu udah mewakilkan game kompetitif atau game FPS. Jadi kalau kita cobain game FPS atau kompetitif lainnya, pastinya juga masih sangat aman. Karena untuk di game Valorant pun headset ini bisa memberikan kita suara beberapa environment di sekitar karakter yang lagi kita mainkan. Kalau buat dengerin musik, yang saya rasain hampir mirip kalau dibuat main game. Headset ini bisa bikin kita kayak dapetin kualitas suara yang lebih luas. Untuk sound quality-nya renyah banget, nggak hanya jelas tapi kayak bener-bener crispy. Tapi kalau kalian tahu, bassnya itu nggak terlalu kerasa ada powernya, meskipun ya masih kerasa jedak-jeduknya, tapi nggak bikin sakit telinga. Jadi balik lagi buat kaum jedak-jeduk TikTok yang suka bass yang berlebihan, mungkin bakalan sedikit nggak terpuaskan karena dapetin suara bass yang menurut kalian bisa jadi kurang. Tapi kalau menurut saya pribadi, kualitas bassnya itu lebih ke arah premium ya. Jadi bassnya itu lebih kerasa berkelas gitu daripada diandalkan bass boostednya aja. Dan kalau ngomongin genre musik pasti banyak banget atau luas banget. Gak hanya musik TikTok jedak-jeduk, tapi juga musik EDM, ada juga musik dangdut, musik koplo, atau musik galau yang biasanya didengerin Tomo. Jadi pastinya butuh untuk menampilkan instrumen musik yang lainnya selain bass. Jadi bass bukan standar utama dari sebuah headset yang dianggap enak. Dan untuk kualitas mikrofonnya kurang lebih cukup terdengar jelas, tapi kerasa kurang solid aja atau kurang bulat untuk suaranya, karena beberapa suara sekitar atau noise-nya masih kerasa sedikit masuk. Dan kurang lebih suaranya kayak gini. Oke, yang kalian dengarkan sekarang adalah suara mikrofon dari EPOS H3. Jadi posisi mikrofonnya di bagian depan mulut, tapi kalau dinaikkan kayak gini, nah kalian pasti bisa mendengarkan perbedaannya antara mic yang lagi di mute dan juga unmute. Jadi cukup simpel untuk penggunaan dari mikrofon EPOS H3 ini. Jadi kesimpulannya untuk EPOS H3 ini rekomen banget buat main game. Apalagi kita waktu cobain buat main game Valorant 7 jam sampai 8 jam masih nyaman, gak bikin telinga kerasa pengang. Beratnya juga lebih ringan kalau dibandingkan dengan produk pendahulunya, memang masih kerasa keker yang dulu, tapi ringan yang ini. Kalau yang dulu itu kerasa berat, jadi waktu main game itu kerasa capek gitu kepalanya. Atau mungkin mikir tagihan online ya. Enggak. Intinya kalau beratnya di bawah 300 gram kayak EPOS H3 ini beratnya cuma 280 gram, masih sangat nyaman untuk digunakan bermain game selama berjam-jam. Jadi bikin kita sering keselip, atau dikemasnya lebih ringan aja supaya gampang untuk diputar-putar. Dan kekurangan keduanya apalagi kalau bukan harganya. Harganya 2,3 juta rupiah. Tapi balik lagi, kalau kalian tahu ini produk Sennheiser, udah pasti
Tahu kalau dikemas juga dengan high quality material. Kelihatan kalau headset ini punya build quality yang benar-benar solid dan juga kayak high quality materialnya itu kerasa waktu dipegang atau dilihat pun juga udah kerasa. Dan seperti biasa buat kalian yang tertarik langsung aja cek link pembeliannya di bagian deskripsi. Dan segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa like videonya jika suka, dislike aja kalau kalian suka, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Support terus juga dengan cara subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya.